terkait istiqomah yang tentunya istiqomah ini belum kita sempurna untuk memilikinya. Istiqomah ini tidak hanya pada bulan Ramadan yang kita semangat beribadah di dalamnya, yang di dalam bulan tersebut kita semangat untuk membaca Al-Quran, untuk mengerjakan sholat, untuk beriktikaf. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, istiqomah ini harus kita miliki hingga maut menjemput kita. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah kita memegang teguh agama kita yang lurus dengan benar, yaitu dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Istiqomah ini mencakup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan istiqomah adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dalam pendirian tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, janganlah kalian merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah atas surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Quran surat Fussilat ayat ke-30. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah yang pertama, istiqomah di atas tauhid, di atas tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Mujahid. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah. Dan pendapat yang ketiga adalah istiqomah dalam ikhlas dalam menunaikan ibadah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Aliyah dan As-Sa'di. Dan ketiga pendapat ini tidak bertentangan, sehingga istiqomah mencakup tiga pendapat tadi. Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang beristiqomah maka malaikat akan datang ketika maut menjemputnya, dan malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, ketahuilah, janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau merasa bersedih, wa abshiru bil jannah, dan malaikat itu menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala atas istiqomahnya tersebut. Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat tersebut, janganlah takut untuk menghadapi kehidupan yang akan mendatang, yaitu kehidupan pada hari akhirat. Dan malaikat juga mengatakan wala tahzanu, janganlah kalian merasa sedih atas dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan juga harta, yang mana malaikat itu akan mengurusi semuanya. Zaid bin Aslam menyatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan pada saat maut menjemput, akan tetapi malaikat akan menyampaikannya pada alam kubur dan juga menyampaikannya pada hari berbangkit di hari akhirat kelak. Inilah keutamaan
yang menunjukkan bahwa istiqomah adalah amalan yang sangat mulia. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat di atas, maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbuna, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, maka berikanlah istiqomah kepada kami. Dan ayat yang serupa dengan ayat yang saya bawakan tadi adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah penghuni-penghuni surga yang akan kekal di dalamnya, dan itulah balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Dan ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat, Abu Amr atau Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakanlah ya Rasulullah kepadaku suatu perkataan yang dimana aku tidak akan menanyakan perkataan tersebut kepada selain engkau. Qal, maka Rasulullah berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Maka katakanlah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah pada pendirian tersebut. Wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sudah mencakup tentang seluruh agama dan seisinya. Ketika kita ingin beristiqomah, ketika kita ingin memenuhi tuntutan istiqomah, terkadang kita pasti tergelincir, kita pasti tidak sempurna dalam melakukan istiqomah. Lantas, apa yang bisa kita lakukan atas kekurangan istiqomah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahwasannya aku adalah manusia sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Maka beristiqomahlah dalam agamanya dan meminta ampun kepadanya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, istiqomahlah dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala merupakan isyarat bahwasannya dalam istiqomah kita seringkali kita menjumpai banyak sekali kekurangan. Dan yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu mengandung taubat dan akan kembali menuntun kita kepada istiqomah di jalan yang lurus. Dan ada beberapa kiat agar kita tetap istiqomah. Yang pertama adalah kita memahami, mempelajari, mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik, dengan benar. Allah Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah berbuat dengan apa yang Ia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27.
tafsiran ayat tersebut bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat dengan hadis berikut. Al-muslimu idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seseorang muslim ketika berada di dalam kubur, ketika ia ditanya oleh malaikat, kemudian seorang muslim itu ia bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka fadzalika qauluh, maka itulah tafsiran Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Qatadah As-Sadusi mengatakan, yang dimaksud Allah meneguhkan orang yang beriman di dunia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka di dalam kebaikan dan beramal soleh, yaitu orang-orang yang Allah teguhkan, maka mereka di dunia akan beristiqomah, yaitu terus menerus dalam beribadah, terus menerus dalam beramal soleh. Dan apabila Allah teguhkan di dalam akhirat, maka Allah teguhkan perkataan mereka di dalam kubur, yaitu ketika mereka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kubur. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bisa meneguhkan orang-orang yang beriman? Mengapa orang-orang soleh di dunia bisa Allah teguhkan untuk beramal soleh, untuk ikhlas dalam berbuat kebaikan, dan di akhirat ia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Mengapa? Karena jawabannya adalah pemahaman, mempelajari, dan ia mengamalkan tentang syahadat. Pengamalan yang baik dari belajar dua kalimat syahadat. Tentu ia memahami dua kalimat syahadat dengan baik dan benar, mengetahui rukun-rukunnya, mengetahui syarat-syaratnya, serta dia mengamalkannya. Tidak mengerjakan larangan-larangan Allah berupa berbuat syirik kepadanya, yaitu menyekutukannya dengan selainnya. Oleh karena itu, kiat pertama ini menunjukkan bahwasannya seseorang agar bisa beragama dengan baik, yaitu dengan mengikuti jalan salaful ummah, yaitu jalannya para sahabat, karena sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Dengan menempuh jalan tersebut, ia akan sibuk belajar agama, ia akan sibuk memperbaiki akidahnya, ia akan sibuk mendalami tauhid, ia juga menguasai kesyirikan yang keras Allah Subhanahu wa taala larang untuk ia dekati. Oleh karena itu, jalan yang ia tempuh adalah jalan Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan golongan yang selamat, yang akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan. Kiat yang kedua agar kita bisa tetap istiqomah adalah kita bisa mengkaji Al-Quran dengan menghayati, dengan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Al-Quran bisa meneguhkan, bisa memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik liyutsabbit bil haqqi liyutsabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hatimu dan orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Quran surat An-Nahl ayat 102. Oleh karena itu, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan
secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan sekali turun? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami dapat perkuat hatimu dengan Al-Qur'an tersebut. Warattarnahu tartila. Dan agar kami bisa membacakannya dengan tartil secara teratur dan benar. Al-Quran adalah jalan utama agar seseorang bisa terus kokoh, terus istiqomah dalam agamanya. Alasannya adalah Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah obat bagi hati yang sedang ragu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Fussilat ayat yang ke-44. Qatadah mengatakan, Allah telah menghiasi Al-Quran sebagai cahaya, sebagai keberkahan, serta sebagai obat penawar bagi orang-orang beriman. Ibnu Katsir mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, bahwasannya Al-Quran adalah petunjuk hati, petunjuk bagi hati untuk orang-orang yang beriman, dan obat penawar dari hati dari berbagai keraguan. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan keadaan yang sangat berbeda di antara orang yang gemar untuk mengkaji Al-Quran dan merenungkannya, mengamalkan hukum-hukumnya, dengan hanya orang yang menyibukkan diri dengan perkataan para filosof dan orang-orang lainnya. Orang yang giat merenungkan Al-Quran dan mempelajarinya akan lebih kokoh, akan lebih istiqomah untuk hatinya dalam agama ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat yang mesti kita jalani agar kita bisa terus istiqomah. Kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita iltizam, berkomitmen, kita continue dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah seseorang dituntun untuk konsekuen, untuk terus-menerus, untuk continue dalam menjalankan syariat atau dalam beramal, sehingga ia dalam beramal tidak putus di tengah jalan, tidak berhenti melakukannya begitu saja. Karena amalan yang dikerjakan terus-menerus tetapi dikit lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasannya amalan yang sedikit namun ia terus-menerus dalam melakukannya itu lebih baik, lebih Allah cintai daripada sebuah amalan yang amalan itu besar pahalanya tetapi ia lakukan hanya sekali saja. Ketahuilah bahwasanya jika amalan yang sedikit tetapi kita rutin untuk melakukannya, maka amalan yang sedikit itu akan melanggengkan amalan ketaatan, amalan zikir, niat-niat kebaikan,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beramal juga akan membuat tersebut diterima oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit namun kita istiqomah di dalamnya akan memberikan ganjaran yang besar Allah Subhanahu wa taala dan berlipat dibandingkan oleh amalan yang besar pahalanya tetapi kita lakukan hanya sesekali saja. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, yaitu secara terus menerus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang, yaitu Abdullah bin Umar, yaitu ia meninggalkan sholat malam. Maka Rasulullah cela ia karena ia meninggalkan amalan sholat malam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan, kana yaqumul lailah fataraka qiyamal laili. Ia dulu melakukan salat malam, namun sekarang ia meninggalkan salat malam tersebut. Selain amalan yang istiqomah, amalan yang terus-menerus kita kerjakan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini bisa dijadikan sebagai penghalang masuknya futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang beramal sesekali namun ia mengerjakan terus-menerus, maka akan hilang darinya rasa jenuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit akan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Berbeda dengan orang yang mengerjakan amalan, sekali ia mengerjakan amalan tersebut dengan banyak, tetapi ia melakukannya dengan tidak istiqomah, maka akan timbul dalam hatinya sedikit rasa malas, rasa jenuh. Maka seseorang dianjurkan untuk beristiqomah, untuk continue dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal walaupun jumlahnya sedikit, namun istiqomah dalam beribadah. Lalu, kiat yang keempat adalah kita bisa membaca kisah-kisah orang-orang yang soleh sehingga kita bisa jadikan uswatun hasanah, teladan yang baik dalam istiqomah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dan kisah-kisah orang-orang yang beriman yang terdahulu. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta untuk mengambil teladan dari kisah-kisah tersebut ketika menghadapi permusuhan dengan orang-orang yang kafir. Allah taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan dari semua kisah-kisah Rasul itu yang telah kami ceritakan kepadamu ialah kisah dengannya untuk meneguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepadamu kebenaran di dalam surat ini dan serta pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Contohnya, kita bisa mengambil kisah istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika ia beristiqomah berpegang teguh dengan kebaikan ketika berdakwah pada kaumnya. Ia berkata, lalu ia ingin dibakar oleh kaumnya, maka kaumnya berkata kepadanya, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
Maka bakarlah Ibrahim tersebut dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar orang yang ingin bertindak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar, berbuat kejahatan terhadap Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, akhir qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhir perkataan Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan di dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bersandar. Lihatlah bagaimana keteguhan hati Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian tersebut. Beliau menyandarkan semua urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita hendak istiqamah, juga seharusnya kita melakukan sebagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan, yaitu kita sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita berusaha terlebih dahulu agar usaha tersebut bisa menjadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mempelajari, kita membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu. Hati pun tidak pernah merasa kesepian dan gundah gulana. Kemudian kiat-kiat yang kelima adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dikaruniai istiqomah. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi keteguhan di dalam kebenaran. Allah taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang beriman yang selalu berdoa kepadanya, yang selalu meminta keteguhan iman ketika menghadapi ujian. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah salah satu doa untuk meminta keteguhan iman. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Dan doa lain agar mendapatkan keteguhan dan ketegaran di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang sering kita dengar, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Quran surat Ali Imran ayat 8. Dan doa yang paling sering Nabi SAW panjatkan adalah Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau sering sekali membaca doa ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usba'ain min asabi'illah faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah,
Yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki di dalam kebaikan, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Dan barang siapa yang dikehendaki, maka Allah juga bisa menyesatkannya. Dalam riwayat lain mengatakan, Innal qulub biyadillahi azza wa jal yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu Allah azza wa jalla yang membolak-balikannya dengan tangannya. Lalu kiat-kiat yang keenam adalah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kalian dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surat Ali Imran ayat 101. Allah Ta'ala juga memerintahkan agar selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Nabi SAW juga mengajarkan kita agar kita bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kita nasihat dan dengan orang yang bisa mengajarkan kita kebaikan. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadakum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah siapa yang kau jadikan teman tersebut. Dan ada sebuah permisalan yang Rasulullah SAW berikan terhadap orang yang menjadikan teman yang soleh dan orang yang menjadikan temannya teman yang buruk. Seorang yang berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan misik olehnya, yaitu ketika ia berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin engkau akan dihadiahkan olehnya minyak wangi, atau tidak engkau beli darinya, atau seminimal-minimalnya engkau bisa dapat wanginya dari minyak wangi tersebut. Adapun jika berteman dengan teman yang buruk, contohnya adalah permisalannya adalah berteman dengan orang pandai besi, maka badanmu atau bajumu bisa terbakar karena engkau berteman dengannya, atau paling tidak bajumu akan menjadi bau karena berteman dengannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan dengan orang-orang yang dapat merusak agama kita, dengan orang-orang yang bisa merusak dunia kita. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dorongan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, dorongan untuk berteman dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat terhadap agama kita. Para ulama memiliki nasihat agar kita selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Al-Fudail bin Iyad berkata, Nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Pandangan seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lainnya akan mengilapkan hati.
maksud perkataan di sini adalah hanya dengan memandang orang-orang yang soleh, maka hati kita bisa menjadi kembali tegar. Oleh karenanya, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang soleh lainnya. Ibnu Qayyim mengisahkan, kami, yaitu murid-murid Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana, ditimpa perasaan sedih, atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka yang buruk, atau kami merasakan sempitnya hidup, maka kami segera mendatangi Ibnu Taimiyah. Lalu hanya dengan memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihatnya, maka serta-merta hilanglah rasa kegundahan, rasa kesusahan, dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang dalam hati. Itulah pentingnya bergaul dengan orang-orang soleh. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari lingkungan yang baik dan mencari sahabat atau teman dekat yang baik, yang semangat dalam mengerjakan kebaikan, yang bisa memberikan kita nasihat dalam agama, yang selalu menuntun kita dalam kebaikan. Maka kita pun akan tertular kebaikannya, karena ia selalu mengajarkan kita hal-hal yang baik. Jika lingkungan kita baik, teman kita baik, maka kita akan baik. Adapun jika kita keliru, teman kita bisa menasihati kita atau menyemangati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa kiat mengenai istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menangguhkan hati kita di atas ajaran agama yang lurus ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas Muhammadika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.